Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 2004-2045. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang hukum, konstitusi dan hukum dasar, hukum dan sosial masyarakat. Baiklah, masuk kepada pengertian hukum. Hukum adalah aturan-aturan perilaku yang dapat diperlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan dan pemikiran. Hukum sebagai kaidah yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau keperilakuan yang pantas atau diharapkan. Hukum sebagai tata hukum yaitu struktur dan proses, perangkat, kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum sebagai petugas yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan kaidah hukum. Hukum sebagai keputusan penguasa yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Hukum sebagai sikap tindak keperilakuan yang teratur, yaitu perlakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda kontitut, tapi dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan grondwet, yang berasal dari suatu kata grond yang berarti dasar dan wet yang berarti undang-undang. Menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Hukum dasar. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Hukum dibagi menjadi dua. Pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Sifat-sifat hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara, memuat aturan pokok ketatanegaraan, bersifat mengikat, menjadi alat pengontrol, dan menjadi dasar dan sumber hukum. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah suatu kebiasaan di dalam suatu negara yang timbul dan berkembang di masyarakat. Hukum tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Sifat-sifat hukum tidak tertulis yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar, melengkapi, mengisi kekosongan, ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam konstitusi tertulis, memantapkan pelaksanaan konstitusi tertulis, dapat diterima oleh masyarakat, merupakan aturan dasar sebagai komplementasi bagi undang-undang dasar. Baiklah, materi selanjutnya hukum dan sosial masyarakat. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan bagi suatu sistem sosial, di mana sistem hukum itu merupakan bagiannya. Hukum pada masyarakat memiliki fungsi yaitu untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.